Prime Time News Radio 105,8 FM, siaran dari rumah Pak RT di Jakarta. Ngomong soal Jakarta, warga Jakarta sekarang lagi jalanin PSBB transisi. Harapannya tahapan menuju normal kembali, setahap demi setahap. Nah, salah satu jadi pertanyaan, gimana surat izin keluar masuk SIKM Jakarta dalam tahap sekarang ini? Pak RT tanya langsung sama Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi. Selamat pagi Bung Aldi. Selamat pagi Pak RT, selamat pagi pendengar MOS. Nah, ini nih Bung Aldi nih, lagi banyak yang di masa transisi seperti sekarang ini, banyak yang bertanya-tanya nih, mohon penjelasan supaya lebih jelas. Pertama, SIKM masih perlu nggak sekarang di PSBB transisi, atau ada bedanya nggak dibanding sebelumnya? Ya, untuk PSBB transisi, ini memang Jakarta saat ini sedang berada di PSBB transisi, Pak RT. Tapi kalau untuk SIKM ini diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020, itu disebutkan bahwa pembatasan perjalanan bepergian orang itu dilakukan sampai masa penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi masa berlakunya itu sampai penetapan bencana nasional itu, Pak RT. Oke, nah kalau lihat edaran dari Pemprov ini ada poin-poinnya ya. Tapi kalau Pak RT lihat, jadi gini nih, untuk warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bodetabek ya, untuk keluar masuk Jakarta dia nggak perlu ya SIKM. Hanya kalau sedang berada di luar Jabodetabek dan mau kembali ke Jakarta baru perlu SIKM, betul gitu ya? Betul Pak RT. Jadi memang itu banyak yang salah paham tuh Pak RT. Jadi memang untuk warga Bodetabek dia tidak perlu mengurus perizinan SIKM di wilayah Pemprov DKI Jakarta, karena kalau beraktivitas di wilayah Jabodetabek itu dia tidak dilarang pada saat ini. Jadi prinsip dari Perpres 17 tahun 2020 yang mengatur mengenai perizinan SIKM-nya adalah setiap orang dilarang untuk bepergian keluar dan atau masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun dari larangan tersebut ada yang namanya pengecualian atau dispensasi melalui SIKM ini, gitu Pak RT. Jadi untuk yang di luar Jabodetabek masuk ke Jabodetabek itu yang penting SIKM ini perlu ya. Tapi kalau untuk komuter di antara misalnya orang Bekasi kerja ke Jakarta, pulang pergi setiap hari, apalagi sekarang transisi udah boleh ngantor lagi, ini bebas SIKM ya? Iya, benar. Nah terus apalagi nih yang perlu diketahui atau diluruskan yang penting ya? Selama ini terutama masih sering nih orang pada nanya nih, masih sering ditanyakan warga, atau yang dikira benar ternyata nggak benar, atau sebaliknya. Iya benar Pak RT, benar sekali. Makanya saya terima kasih dengan Pak RT yang sudah menghubungi saya di pagi hari ini gitu ya, dan berbicara dengan pendengar MOS. Jadi tadi seperti yang banyak juga terjadi kesalahan itu adalah warga Bodetabek, misalnya Pak RT warga Bogor ke Jakarta terus ngurus SIKM di kita, atau warga Bogor atau warga Bekasi dia mau keluar Jabodetabek, dia ajuin SIKM-nya di Pemprov DKI Jakarta. Itu yang keliru, karena harusnya warga Bekasi ini mengajukan SIKM-nya di pemerintahnya Bekasi gitu, bukan di Jakarta, seperti itu Pak RT. Itu. Lalu ada yang sering keliru juga adalah ketika kita mengajukan perizinan SIKM dibutuhkan persyaratan swab test, rapid test. Nah itu sebenarnya tidak diperlukan dalam perizinan SIKM. Yang diperlukan hanya pernyataan sehat. Nah pernyataan sehat itu bentuknya seperti apa, itu bisa di-download di corona.jakarta.go.id. Jadi semacam self-assessment terhadap COVID-19 Pak RT. Jadi ada pertanyaannya, apakah saudara pernah bertemu dengan PDP atau ODP, apakah ditetapkan sebagai PDP atau ditetapkan sebagai ODP, lalu pernah melakukan rapid test atau enggak. Jadi dijawab aja pernyataan itu sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya gitu Pak RT. Jadi banyak meluruskan kebingungan selama ini, apalagi kalau pada mau melakukan perjalanan kan sekarang beritanya selalu perlu surat keterangan sehat, lulus tes swab, PCR, rapid test. Kalau SIKM beda ya, dia enggak ya, hanya surat keterangan sehat tadi itu aja. Pernyataan Pak RT, surat pernyataan sehat, tapi ketika dia melakukan perjalanan baik laut, udara, darat melalui kereta api, itu tentunya ada peraturan-peraturan terkait terhadap otoritas-otoritas tersebut Pak RT. Juga harus
cek peraturan terkait dengan otoritas tersebut, apa yang diperlukan ketika kita menggunakan pesawat terbang misalnya, atau kita menggunakan kereta api, moda transportasinya, atau menggunakan bus umum, itu pasti ada persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan dari otoritas-otoritas tersebut. Ngobrol bareng Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi, seputar SIKM di PSBB transisi sekarang ini. Bung Aldi, kalau sekarang ini datanya udah berapa banyak nih permohonan SIKM? Terus juga berapa yang ditolak, berapa yang disetujui, dan juga berapa yang masih dalam proses? Oke, Pak RT. Jadi saya tarik nih baru tadi di tanggal 8 Juni, Pak RT. Kan kita sekarang pagi ya. Iya. Iya, jadi di 8 Juni itu total pengguna akses perizinan SIKM itu sampai malam tadi itu sudah 846.587 Pak RT yang mengakses perizinan. Lalu permohonan yang sampai ke kami, total permohonan itu ada 82.130. Nah, dari 82.130 atau 19,3%-nya sebanyak 15.870 ini itu disetujui. Jadi yang disetujui itu hanya ada 19,3% dari total permohonan. Lalu untuk total ditolak itu ada 70%. Atau sebesar 57.501 permohonan itu kami tolak. Dan juga ada 8.759 permohonan yang masih menunggu validasi, Pak RT. Ya, menunggu validasi ini artinya kami sudah mengirimkan email validasi kepada penjaminnya, namun penjamin itu belum melakukan aktivitas terhadap email yang didaftarkan tersebut. Oke. Makanya jadinya belum bisa berlanjut prosesnya, karena masih nunggu dari pemohon sendiri. Tapi kalau dari penjamin, Pak RT. Jadi dari penjamin, sorry. Jadi perlu saya jelaskan, ketika kita mengajukan perizinan SIKM, kita kan mengisi nih di corona.jakarta.go.id, lalu kita isi nih data kita, data pemohon, lalu data penjamin, lalu data keterangannya mau melakukan kegiatan apa. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari SIKM ini. Selain dari pemohon, pernyataan pemohon, kita juga minta penjamin. Orang yang mengetahui perjalanan dia. Perjalanan dia itu kalau bekerja di sebelah sektor itu benar atau tidak. Nah, penjamin inilah yang terikat dengan peraturan perundangan juga. Jadi penjamin juga kita tanya, benarkah pemohon ini pergi ke sini karena bekerja di sebelah sektor? Jika ya, maka dia akan isikan saya bersedia atau benar pernyataan pemohon tersebut. Namun jika tidak, dia tidak menyetujui. Nah, ketika permohonannya dari penjamin itu tidak disetujui di emailnya, maka otomatis permohonan dari pemohon kami tolak. Gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali 24 jam penjamin tidak melakukan aktivitas terhadap emailnya, ditolak juga. Otomatis langsung kita tolak, gitu Pak RT. Selain penjamin yang tidak memberikan respon dari yang ditolak, apalagi alasan lain? Atau apa sih alasan terbesar atau terbanyak dari 19,3% disetujui? Berarti yang ditolak tadi apa alasan terbesar atau terbanyak? 70%. Nah, 70% itu kami tolak. Alasan terbanyak ya tadi, Pak RT, banyak warga Bodetabek dia melakukan aktivitasnya di Jakarta atau dia pergi ke Bodetabek, tapi dia mengajukan izin. Nah, itu kan tidak perlu dan tidak diatur, karena harusnya dia ketika dia keluar Jabodetabek, dia harusnya sedikitnya di SIKM-nya di peraturan-peraturan pemerintah tempat, pemerintah Depok, pemerintah Bekasi, pemerintah Tangerang, itu kan punya peraturan tersendiri terhadap warganya mengenai pembatasan sosial ini. Karena di wilayah Jabodetabek saat ini kan sedang PSBB. Nah, untuk di Jakarta sudah PSBB transisi, sehingga pemerintah daerah di tempat tersebut juga memiliki peraturan daerah tersendiri untuk mengatur pembatasan perjalanan warganya. Yang kedua, itu banyak juga dia itu tidak berada di sebelah sektor, Pak RT. Di sebelah sektor yang diizinkan, seperti itu. Jadi dia mengajukan SIKM untuk dia pergi pulang kampung pada masa kemarin ya, Idul Fitri, pulang kampung, atau dia pergi untuk menjenguk saudaranya yang bukan sakit keras atau silaturahmi. Ada juga ya Pak RT yang lucu dia mengajukan SIKM karena dia ingin bertemu pacarnya. Ada gitu ya? Serang. Ya, ada juga Pak RT. Jadi dia tinggalnya di Serang, dia kuliah di Jakarta. Saat ini kan perkuliahan sedang diliburkan gitu Pak RT, sehingga dia pulanglah ke Serang. Nah, dari Serang mungkin sudah lama nih belajar dari rumah, pemerintah sudah menghimbau belajar di rumah, cuman dia mau bertemu dengan pacarnya. Itu ada juga seperti itu. Nah, tentu permohonannya kami tolak karena saat ini setiap orang dilarang untuk bepergian keluar dan atau masuk di wilayah DKI Jakarta. Namun larangan tersebut dikecualikan atau mendapatkan dispensasi bagi mereka yang bekerja di sebelah sektor atau ada yang keperluan mendesak.
Nah ini kebutuhan mendesak yang perlu saya luruskan, karena menurut si yang tadi ngajuin buat pacarnya itu menurut dia itu sangat mendesak karena kangen sama pacar saya. Tapi dari peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020 ini Pak RT, yang mendesak yang diatur adalah ketika keluarga inti itu sedang meninggal dunia atau keluarga inti sakit keras. Nah hanya dua itu yang kebutuhan mendesak, yang lain itu tidak diatur mendesak. Siap. Jadi kalau yang ingin tahu lebih banyak lagi bisa ke corona.jakarta.go.id tadi ya. Ya. Pelajari dengan seksama dan juga perhitungkan segala sesuatu dengan bijak sebelum memutuskan untuk mencari penjamin dan juga selanjutnya mengajukan permohonan SIKM gitu ya, Bung Ali ya. Benar Pak RT, dan kalau untuk informasi-informasi terkini itu juga bisa dilihat di sosial media layanan Jakarta Pak RT. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter di @layananjakarta. Lengkap semuanya. Terima kasih untuk informasi lengkapnya pagi ini Bung Aldi. Oke, selamat pagi Pak RT, selamat pagi pendengar MOS. Semoga bermanfaat ya Pak RT. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DKI Jakarta, Rinaldi di Prime Time News Radio.